Halo sahabat, salam kenal. Nama saya Fernanda Desinta Tigahari dengan NIM 200611102059 dari kelas 4B1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Teknologi oleh dosen Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Di video ini saya mau membahas perihal sejarah revolusi industri mulai dari revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 5.0. Berbicara mengenai topik ini, sebagian besar dari teman-teman pasti sudah pernah mendengar istilah ini. Tapi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan revolusi industri itu? Secara simpel, pengertian dari revolusi industri itu adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Dampak revolusi industri 1.0. Perubahan besar tersebut ditandai dengan cara manusia dalam mengelola sumber daya serta memproduksi produk khususnya di beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transformasi, pertambangan, dan teknologi di seluruh dunia. Dampak revolusi industri 2.0 antara lain yang paling terlihat adalah di saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Selanjutnya, dampak revolusi industri 3.0. Dengan adanya revolusi industri 3.0, terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Selain itu, kemajuan teknologi komputer yang terjadi saat itu yang berkembang dengan sangat pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, transistor, hingga kemunculan IC atau Integrated Chip yang membuat sebuah komputer dapat berukuran lebih kecil, menggunakan daya listrik yang sedikit pula, dan kemampuan menghitung dan menerima perintah yang semakin canggih. Dampak revolusi industri 4.0. Sejak diperkenalkannya teknologi ini, perusahaan dapat mengotomatiskan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contoh yang diketahui dari hal ini adalah robot, yang melakukan urutan terprogram tanpa campur tangan manusia. Sementara itu, pada Society 5.0, sebagian besar informasi dari sensor di ruang fisik yang terkumpul di dunia maya dan dianalisis oleh kecerdasan buatan, kemudian hasilnya dikembalikan ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dampak dari revolusi ini membuka kesempatan baru bagi Indonesia untuk berinovasi. Kita masuk pada tahapan revolusi industri 1.0 sampai dengan 5.0. Revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 muncul pertama kali di negara Inggris pada akhir 1770-an dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Amerika Serikat pada tahun 1830-an dan 40-an. Terus, bagaimana revolusi industri pertama bisa terjadi? Secara spesifik, ada 3 faktor utama yang mendorong 1.0, yaitu revolusi pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi industri 1.0 adalah yang paling sering dibicarakan, yaitu proses yang dimulai dengan ditemukannya lalu digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang. Perkembangan revolusi industri 1.0 tidak berhenti sampai di situ saja. Prosesnya terus berkembang hingga pada tahap revolusi industri 2.0. Lalu, apa perbedaan antara keduanya? Revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20. Saat itu sedang maraknya mobil mulai diproduksi secara massal di akhir tahun 1800-an. Tanda dimulainya revolusi industri 2.0 adalah dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt di tahun 1913. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer di Perang Dunia Kedua. Nah, itu baru industri 2.0.
Revolusi apa lagi ya berikutnya? Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Pada bagian ini, peristiwa revolusi industri disebut perubahan karena lahirnya teknologi komputer menandakan cikal bakal kemudahan kerja untuk manusia. Bisa dibilang, abad informasi dipicu oleh munculnya revolusi industri yang ketiga. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua adalah Colossus, komputer yang tidak punya RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard apalagi touchscreen, tapi melalui pita kertas. Peristiwa revolusi industri 3.0 ini menempatkan komputer sebagai otak dari sebuah mesin, robot menjadi tangannya, pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan pekerja manual menghilang. Oke, setelah pemasangan komputer dan robot dalam proses produksi, memangnya ada kemajuan apa lagi? Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet atau Internet of Things. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, artificial intelligence atau AI, cloud computing, dan sebagainya berkembang sangat pesat di era ini. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Revolusi Industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 mulai perlahan-lahan diperkenalkan. Ketika Industri 4.0 fokus dengan perkembangan internet, Industri 5.0 lebih melihat kebangkitan society. Industri 5.0 sudah diumumkan terlebih dahulu di Jepang. Konsep industri ini ingin fokus kepada kombinasi pemberdayaan manusia, teknologi, dan data. Untuk di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa perusahaan yang menjalankan konsep ini, yakni perusahaan ojek online dan penggalangan dana. Sekian video kita mengenai materi revolusi industri 1.0 sampai dengan 5.0. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!